Shalom, selamat pagi anak Miss kelas 5B. Hari ini kita sudah masuk pembelajaran 3 ya nak, yaitu mata pelajaran IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dengan membuat kesimpulan dari bacaan manusia dengan lingkungan alam, siswa mampu menyajikan ringkasan teks penjelasan secara benar. Dalam melakukan kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya secara benar. Berikutnya, dengan menuliskan hasil pengamatannya, siswa mampu membuat laporan hasil observasi di lingkungan sekitar tentang interaksi manusia dengan lingkungan secara tepat dan jelas. Dan yang terakhir ialah, dengan kegiatan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan makna hak sebagai siswa dan warga negara secara benar. Nah, materi kita yang pertama ialah Konvensi Hak Anak, yaitu mata pelajaran IPS. Apa itu konvensi hak anak? Nah, konvensi itu artinya adalah peraturan, kesepakatan, pemufakatan. Hak anak berarti hak asasi manusia atau disingkat HAM untuk anak. Nah, konvensi mengatur hal apa saja yang harus dilakukan negara agar tiap anak dapat tumbuh sesehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil. Anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa. Oleh karenanya, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus diutamakan. Selanjutnya, hak-hak anak menurut konvensi. Ada 4 ya nak. Nah, yang pertama, hak kelangsungan hidup. Kedua, hak perlindungan. Ketiga, hak tumbuh kembang. Dan keempat adalah hak. Nah, yang keempat itu adalah hak berpartisipasi ya nak. Hak berpartisipasi. Maaf ya, karena double dia. Bisa kalian ulang atau kalian tuliskan apa yang disebutkan ya. Nomor 4 adalah hak berpartisipasi. Di mana artinya hak berpartisipasi ialah hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak. Artinya, kamu mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan usiamu. Kamu juga berhak untuk memberikan pendapatmu jika itu berhubungan dengan kehidupanmu sebagai seorang anak. Nah, kemudian di nomor 3, hak tumbuh kembang artinya adalah hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak. Nomor 2, hak perlindungan yaitu perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Nah, untuk hak nomor 2 ini adalah termasuk juga kata kunci ya nak, yaitu kata kunci ini artinya gagasan atau kata yang mendukung pada paragraf tersebut. Kata kunci juga termasuk ke dalam kata-kata yang tidak kalian ketahui atau jarang kalian dengar. Yang pertama, ada hak kelangsungan hidup. Ialah hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Nah, di sini ada Miss berikan penjelasan tentang apa saja hak-hak wajib anak dalam konvensi hak-hak anak. Nah, di sini adalah hak-hak yang kamu dapatkan sebagai anak, baik anak di dalam rumah atau keluarga, hak anak dalam lingkungan, ataupun hak anak di dalam sekolah. Yaitu yang pertama, hak untuk bermain, mendapatkan pendidikan, perlindungan, hak anak untuk mendapatkan nama atau identitas, mendapatkan status kebangsaan, hak untuk mendapatkan makanan dan kesehatan. Nah, hak anak juga ada terdapat dalam pasal, di mana pasal 1, 2, dan 3. Miss bacakan hak pasal 3-nya ya nak. Untuk pasal 1 dan 2 bisa kalian baca sendiri ya, yaitu semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan sang anak. Nah, hak anak di Indonesia, di negara kita sangat dijunjung tinggi, dijaga dengan baik dan diberikan semaksimal mungkin ya nak. Mengapa? Karena anak-anak, baik itu yang anak disebut anak-anak, dia yang berumur di bawah 18 atau 17 tahun. Karena anak-anak merupakan generasi penerus Indonesia. Nah, ini adalah latihan IPS sebanyak 2 soal. Kalian tuliskan di dalam buku mata pelajaran IPS ya. Jika kalian sudah selesai mengerjakan latihan IPS, kita lanjut ke bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, di sini judulnya adalah Manusia dengan Lingkungan Alam. Ada Miss berikan 2 gambar, yaitu gambar pertama interaksi dengan lingkungan dan yang kedua interaksi sosial. Nah, gambar pertama interaksi dengan lingkungan adalah manusia yang melakukan aktivitasnya di alam, yaitu seorang petani sedang menanam padi di sawahnya. Pada gambar kedua interaksi sosial, yaitu terjadinya interaksi sosial jika ada lebih dari satu individu atau lebih dari satu orang.
yang melakukan suatu aktivitas ya nak. Selanjutnya, nah ini dia, lingkungan alam. Ada 2 poin Miss berikan, yaitu pengertian lingkungan alam. Yang pertama, lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara proses alami. Contohnya pegunungan, rawa, sungai, danau, dan hutan. Nah, contohnya ini adalah contoh lingkungan alam ya nak, yang tidak bisa dilakukan atau dikerjakan oleh manusia. Berikutnya, lingkungan alam terdiri dari benda mati. Benda mati ini disebut abiotik. Dan benda hidup disebut biotik, yang saling berinteraksi. Nah, di sini Miss sengaja berikan tanda huruf besar atau kapital. Mari baca dengan seksama. Miss harapkan di 2 poin ada ini kan titik pertama dan titik kedua. Kalian baca, kemudian kalian pasti akan menemukan kata kunci. Yaitu untuk pada paragraf pertama atau di titik pertama Miss berikan contohnya, yaitu lingkungan alam. Nah, itu adalah salah satu contoh ya nak, salah satu contoh kata kunci. Kemudian boleh kalian pilih kata kunci berikutnya yang menjadi pondasi atau gagasan utama dalam satu paragraf. Nah, kalau sudah kalian baca, maka sudah bisa menentukan kata kuncinya. Nah, judulnya tadi apa anakku? Yaitu manusia dengan lingkungan alam. Kita sudah membahas tentang pengertian lingkungan alam. Nah, sekarang yaitu membahas keseluruhan judulnya ya nak. Keseluruhan judulnya yaitu manusia dengan lingkungan alam. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Seperti contoh gambar 1 dan contoh gambar 2. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup, karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling memengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Makhluk hidup sama seperti benda hidup atau biotik ya nak. Nah, salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis, tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat. Nah, pada paragraf kedua ini, para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Nah, manusia setiap kali melakukan aktivitas atau pekerjaannya di alam terbuka, pasti manusia melihat terlebih dahulu suhu, cuaca, ataupun iklim, dengan tujuan untuk bisa mengetahui aktivitasnya dapat dikerjakan sekarang atau ditunda dulu. Nah, dengan penjelasan Miss barusan, Miss harap untuk anak-anak Miss kelas 5B paham akan pentingnya makna dari manusia dengan lingkungan alam. Manusia sangat bergantung pada lingkungan alamnya. Manusia mempunyai kemampuan untuk mempelajari keadaan lingkungannya dan melakukan penyesuaian untuk bertahan hidup. Kita sudah masuk ke latihan bahasa Indonesia. Masing-masing mata pelajaran ada 2 soal. Nah, soal pertama bahasa Indonesia, apa judul teks bacaan di atas? Nomor 2, tuliskan kata-kata kunci yang terdapat dalam teks manusia dan lingkungan alam. Yang dalam paragraf ini ya nak, dalam paragraf mari baca dengan seksama. Dan kata kunci yang ada dalam ini juga ya. Lanjut latihan PPKN. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan lingkungan alam? Nomor 2, tuliskan interaksi apa saja yang terjadi dalam lingkungan alam menurut kamu. Nah, setiap tugas kalian kerjakan di buku tulis mapel masing-masing, dan kalian catat di buku tulis tematik sesuai mata pelajarannya masing-masing, poin-poin yang sesuai mata pelajaran, yang sesuai dengan pembelajaran kita hari ini ya nak. Seperti IPS yaitu konvensi hak anak. Nah, isinya dapat kita lihat di sini, dan lanjut bahasa Indonesia dan PPKN. Untuk bahasa Indonesia, manusia dengan lingkungan alam sama dengan PPKN ya nak. Nah, lingkungan alam PPKN, mari baca dengan seksama adalah teks bacaan bahasa Indonesia. Terima kasih untuk anak Miss, selamat mengerjakan. Miss harap sudah mengerti tentang konvensi hak anak, dan mata pelajaran berikutnya yaitu manusia dengan lingkungan alam. Silahkan dicatat di buku catatan dan silahkan ditulis latihannya yang masing-masing 2 latihan. Hanya ada 2 soal ya nak setiap mata pelajarannya. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati.